Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 8 April jam 1:03 siang, hari Senin di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk explore ya sesuatu yang sangat menarik, dan kita akan melihat dari Google Trend ya. Jadi ini saya ulang lagi dari awal ya. Jadi kalau Anda lihat masuk ke alamat ini, websitenya adalah trend.google.com, ya, maka Anda akan melihat eh, beberapa data ya yang dicari orang melalui Google Trend. Ya, dan dari data itu kita kumpulkan sehingga kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang lagi trending saat ini. Ya, tujuannya kita mengetahui ini sebagai seorang marketing atau Anda sebagai seorang investor, sebagai seorang trader adalah kita ingin mengetahui orang lain tuh sedang mikirin apa sih. Ya, itu ide besarnya. Sehingga kita bisa mengikutin mengikutin dan kita bisa ikut arus, ikut tren, memanfaatkan tren itu agar kita juga bisa mendapatkan profit dari tren itu. Saya kasih contoh ya, contoh. Jadi kalau misalkan sekarang, oke, apa sih sekarang yang sedang trending? Ya, ini saya di Amerika, maka saya pakai Google Trend yang ini sekitar Amerika ya, apa yang sedang rame di Amerika. Anda bisa ganti, ya, jadi misalkan Anda ganti apa yang sedang rame di Indonesia misalkan. Anda bisa klik di sini, tinggal pergi ke Indonesia. Gampang ya. Nah, saya tidak ke sana, saya mencoba untuk main yang di Amerika aja. Ya, nah, ini ada beberapa tren ya yang sedang rame. Ya, ini yang sedang naik daun ya. Ya, ini yang kemarin teman-teman hari hari Minggu ya, yaitu adalah total eclipse. Ya, total eclipse adalah gerhana matahari total itu adanya hari ini. Sekarang tanggal 8 tanggal 8 April, total eclipse-nya hari ini. Sehingga kemarin di puncak-puncaknya nih semua orang pada ngomongin gerhana matahari terus seperti itu. Tetapi hari ini sudah mulai turun. Nah, mari kita coba cek ya. Kalau kita klik di sini total eclipse, maka Anda akan bisa mencari di sini kemarin ya ada 10.000 10 juta pencarian ya. Jadi orang mencari ini ya, termasuk juga ada beberapa yang berkaitan dengan itu, misalkan solar eclipse, eclipse 2024, what time is the eclipse. Ini adalah hal-hal yang didapatkan oleh Google. Ya, kita tinggal mengumpulkan saja. Kurang lebih ini yang dicari oleh orang sehingga disimpulkan adalah total eclipse ini yang paling dicari. Nah, misalkan kita copy di sini lalu kemudian kita explore, masuk ke dalam explore di atas ini, ya. Dan kemudian kita cek di sini, ya, kita masukkan total eclipse, maka Anda akan ditunjukkan grafiknya. Ya, seberapa besar minat orang terhadap total eclipse ini. Ya. Nah, ada dia di sini. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, ya ada guna ya nonton ini. Karena hari hanya tanggal 8 April. Tapi kalau misalkan kita nonton, misalkan, oke, bagaimana 30 hari terakhir. Ya, kita cek 30 hari terakhir. Maka inilah terjadi. Lihat. Boom. Ya. Naiknya keras sekali. Mungkin kita cek misalkan selama 7 hari terakhir misalkan. Anda akan lihat naiknya keras sekali juga di 7 hari terakhir. Anda lihat tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini orang sudah mulai membicarakan puncaknya nih kemarin nih. Ya, hari ini tentu saja ya. Hari ini semua orang pada ngomong karena nanti masih jam 3 sore. Nah, artinya kan ketika semua orang sedang memperbincangkan ini, kita bisa melihat tren yang ada di pasar ini, maka kita sebagai pedagang ini bisa berselancar dengan tren ini. Ya, kita mencari ini segala sesuatu yang berhubungan dengan total eclipse. Apa yang bisa dijual karena ada mereka lagi hangat nih. Jadi gosipnya sedang membicarakan ini. Kita sebagai pedagang memikir, oke, apa yang bisa saya jual berkaitan dengan total eclipse ini. Ya, misalkan contoh sederhana, Anda bisa jual, misalkan Anda punya konten YouTube, ya. Nah, konten YouTube Anda target market orang Amerika. Kita Amerika sedang membicarakan total eclipse, maka buatlah konten yang berkaitan dengan total eclipse. Anda kasih informasi, apa itu sebenarnya
gerhana matahari. Bagaimana kok gerhana matahari bisa terjadi? Lalu kemudian apa bahayanya kalau kita nonton? Berapa lama lagi ini akan terjadi di Amerika? Kenapa kamu harus nonton ini? Apa spesialnya tahun 2024 ini? Semuanya bisa kita gali. Paham maksud saya? Ya. Sehingga kalau kamu buat konten berkaitan dengan total eclipse dan kamu buat kontennya sekitar ketika tren ini sedang rame ya, ini pun juga sedang rame, jadi sudah mulai banyak yang cari ya. Dari beberapa hari yang lalu ini sudah jadi trending. Jadi apa namanya? Sebagai orang yang peka terhadap tren, sejak lama kita sudah oke. 1 minggu ini kita mau bikin konten tentang total eclipse. Maka besar kemungkinan kalau audiens Anda orang Amerika, besar kemungkinan konten Anda itu akan laku. Ya. Nah, ini sama juga dengan kalau misalkan Anda lihat di Indonesia lagi trending apa sekarang? Oh, di Indonesia lagi trending Sandra Dewi. Lagi trending Helena Lim. Lagi trending timah. Korupsi timah. Rame-rame. Lagi trending 200 sekian triliun korupsi. Lagi rame. Maka kamu buatlah konten berkaitan dengan itu. Viral. Bener kan? Ya. Paham maksud saya? Jadi kalau sekarang kita buat konten yang orang lain tidak membicarakan, ya tidak laku. Ya, contoh misalkan misalkan kita mau bikin konten berbicara tentang bagaimana pengaruh pupuk terhadap bunga agar bunga menjadi lebih baik. Wah, ya itu berguna, tapi nggak ada orang membicarakan itu ya. Ada yang nonton, tapi nggak bisa viral. Oke, paham ya? Nah, selain bikin video, bikin konten, bikin TikTok, lalu kemudian kita juga bisa misalkan jual baju. Boleh? Kita bikin jual baju total eclipse, lalu kemudian kita tulis Eclipse 2024 New York Witness. Ya, saksi hidup sudah nonton solar eclipse 8 April 2024 di New York. Nah, jadi kita gunakan kreativitas kita, bisa pakai AI. Bagaimana caranya kita bisa mencari peluang di tengah tren ini? Oke, paham maksud ya? Itulah sebabnya Google Trend ini adalah sahabat kita. Jadi setiap saat kita mau membuat konten, kalau kamu pengen viral, maka Google Trend ini adalah senjata kita. Apa yang sedang viral sekarang? Anda target marketnya orang Amerika, cari yang Amerika. Anda target marketnya orang Indonesia, cari orang Indonesia. Buatlah konten tentang itu, maka kamu akan viral. Buatlah produk tentang itu, maka kamu akan viral. Oke? Nah, saya juga akan kenalkan teman-teman, ini adalah tools tambahan dari dari luar ya. Namanya adalah Meet Glimpse. Ya, Glimpse. Ini adalah sebuah tools untuk menganalisa lebih detail lagi Google Trend yang tadi kita lihat. Jadi kalau kita lihat Google Trend yang di sini, ini gratis ya. Ya, cuma ini kan tampilannya masih terlalu sederhana. Ya, maksudnya terlalu mentah. Maka kita perlu tools lagi untuk bisa menggali tren agar yang kita dapatkan jauh lebih berkualitas lagi. Ya, nah saya akan coba untuk menggali teman-teman di sini ya. Di sini saya mau coba untuk melihat tren ya yang ada di sini. Saya menggunakan Glimpse ya. Kita lihat Glimpse ya, di sini ada. Oke, di sini banyak belum. Bentar ya, tadi saya sudah tahu. Oke, kita lihat. Tadi kita pakai Glimpse. Bentar. Oke, ini adalah tampilan dari Glimpse ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat website awalnya, Glimpse itu ada seperti ini.
Jadi di sini Anda bisa ditunjukkan beberapa trending di tahun 2024 yang sekarang sedang ramai dibicarakan orang. Tergantung dari apa bisnisnya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang, misalkan kita lihat dari segi bisnis trend sekarang. Apa yang sedang ramai sih sekarang? Anda bisa bertemu dengan Panda Buy, Avira Zero. Apa itu Avira Zero? Anda tinggal cari, diklik sendiri, Anda cari. Ya, ini Writesonic saya tahu. Kalau Anda main AI biasanya tahu ya, Writesonic dan segala macam ya. Nah, Anda bisa cari, lalu kemudian Anda bisa masukkan lagi advertisement, logistik dan segala macamnya. Ada prinsipnya adalah ikut tren ya. Nah, saya mau coba explore trend di sini ya. Jadi kita menggunakan Glimpse teman-teman di sini. Kita gunakan Discover Trend. Ya, maka kita bisa melihat di sini. Saya mau coba masuk ke dalam bisnis dan masuk ke productivity. Ya, jadi sini ada bisnis, ada productivity. Lalu kemudian kita mencoba untuk mencari ya. Kita coba mencari apa yang kira-kira sedang dibicarakan banyak orang di bidang productivity. Ini cuma random aja ya, teman-teman. Bukan sengaja di productivity, tapi ya iseng-iseng lah kita lihat ada tren apa yang sedang ramai. Nah, kita lihat di sini ada namanya Pomodoro ya. Saya suka ngomongnya Podomoro, tapi Pomodoro timer. Ya, ini menarik ya. Ya, kenapa menarik? Karena perhatikan ada 3 kata kunci yang muncul di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini Pomodoro timer, Pomodoro clock, Pomodoro method. Wah, ini mulai menarik nih. Apa ini Pomodoro ya? Ya. Lalu kemudian kita mulai cari-cari, mulai googling, ternyata Pomodoro itu adalah sebuah metode agar kita bisa meningkatkan productivity kita ya selama menggunakan waktu 25 menit. Jadi ini kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kita gampang terdistract, gampang terganggu. Ini adalah sebuah metode, sebuah tools agar kita bisa fokus kerja. Ya, disarankan dibuat 3 sesi, 2 sesi atau 4 sesi boleh. Satu kali sesi adalah 25 menit. Ini ide bagus sekali. Ya, jadi 25 menit ini websitenya pomofocus.io. Jadi kalau misalkan Anda saya mau ngerjain apa nih? Saya mau ngerjain bikin konten. Ya, saya mau fokus nih. Atau saya mau fokus research konten. Maka 25 menit, selama 25 menit saya benar-benar cuma fokus research konten, nggak boleh lebih. Ya, jadi kalau ini dijalankan, ya maka timernya akan hitung mundur. Sesimpel itu. Ya, jadi nanti kita fokus 25 menit kerja cuma satu hal, bukan multitasking tapi cuma satu hal. Ya, nanti setelah selesai kita akan break. Jadi setelah ini selesai, nanti ini waktunya sudah sampai 0, ada notification. Waktu sudah selesai. Sudah, kalau sudah selesai maka kita break. Break kita ada 2 macam, ada yang short break, ya ini 5 menit, ada yang long break. Kalau long break kita udah capek banget, maka kita long break 15 menit. Terserah kamu mau buat berapa sesi, tapi ini terbukti metode ini meningkatkan kinerja kita sangat luar biasa. Nah, ini bisa banyak jualannya. Ya, jadi kalau kita mau klik di sini Google, di sini ada jamnya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari jamnya, ya di sini Anda mau cari timernya, mau cari metodenya, mau Anda buat seminarnya, boleh juga. Ini meningkatkan kinerja sangat luar biasa. Nah, kenapa kok kita mau nggak jauh-jauh dari timernya ini bagus banget ya. Tick time Pomodoro timer ya, bagus. Ya, ini kalau kamu jualan ini pengunjungnya banyak. Jadi kenapa kok kita mesti ngomongi Pomodoro timer ini? Karena ini sedang trending. Nih, tahunya dari mana? Dari sini. Ini tahunya dari sini. Nah, kita juga bisa cek di Google. Ya, kalau misalkan Anda mau pakai Google, ya kita cek di Google, maka Anda bisa melihat Pomodoro clock berapa yang diminta, ya. Dan kemudian kita bisa mengetahui, ini juga ada question di sini, ya, apa itu Pomodoro clock, ya. Anda tahu juga. Lalu orang mencari Pomodoro clock timer, Pomodoro clock di Amazon, Pomodoro clock aplikasi. Kalau Anda mau buat aplikasi ini boleh nih, ada permintaan, ya, untuk Mac,
ya, Pomodoro apa, the best Pomodoro clock. Ya, jadi dari sini tuh kita bisa menggali ide, mencari peluang apa ya kira-kira yang bisa saya buat ya dengan tren ini. Jadi Anda tidak menciptakan tren. Ya, kalau Anda berpikir kebanyakan kita harus menciptakan tren dulu baru kita mulai kerja. Enggak juga. Ya, ini adalah Pomodoro ya. Jadi kalau misalkan saya pakai Glimpse di sini, maka tampilannya jadi berbeda ya. Ya, ini sama sumber datanya ya dari dari Google. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 3 tahun ini sama 1 tahun ini pencariannya cukup besar. Dan kalau kita lihat di sini ya ini adalah beberapa pertanyaannya. Kalau kita lihat what is spaghetti Pomodoro? Is Pomodoro method effective? Why Pomodoro technique doesn't work? Nah, ada yang tidak berhasil. Nah, bisa kita bantu nih. Ini peluang nih. Ya, lalu apa rahasia suksesnya? Ya, teknik-tekniknya apa yang bisa dipakai? Ini kan bisa kita kejar, bisa kita cari, bisa kita research. Tinggal kamu bisa nggak menyediakan solusi. Sekali lagi, yang terpenting itu bukan Pomodoro-nya. Yang terpenting ada orang yang bertanya. Berarti pasarnya ada. Anda tidak menciptakan pasar, tapi pasarnya pastikan ada dulu. Daripada sekarang kita bikin produk, bikin seminar, bikin kelas dengan topik yang gak jelas.com, gak ada pasarnya, ya akhirnya cuma buang waktu. Betul? Jadi penting gak kita mengetahui tren dari Google? Sangat penting ya. Karena itu Anda harus punya skill bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai kemampuan agar kita bisa membaca ya peluang atau permintaan pasar di mana. Nah, kita juga bisa lihat di sini teman-teman, kalau misalnya tadi saya tertarik Pak dengan Pomodoro clock atau Pomodoro method. Mana market yang paling memungkinkan? Ya, di sinilah marketnya. Nggak ada Indonesia di sini, tapi di Singapura, ya, di Filipina sedang lumayan ramai. Di Estonia dan di Nepal. Ya, tentu saja kalau Anda mau nge-target di sini, lah di sinilah letak pasar itu berada. Buatlah sesuatu yang menarget orang-orang yang ada di sini, tetangga kita, Filipina dan Singapura. Good, Indonesia? Ya, belum ada. Ya, it's okay, nggak masalah. Tapi paling tidak kalau misalkan Anda mau, ya jual target market Indonesia mungkin tidak akan terlalu ramai dibandingkan dengan target market di 5 negara yang di sini. Oke, good, dapat ide? Jadi nggak ada alasan ya dibilang, Pak, sekarang saya bingung Pak mau jualan apa? Ya, saya bingung, kan nggak ada ide Pak mau jualan apa? Tinggal buka Google Trend aja. Oke, ya, jadi tidak ada alasan bilang, waduh Pak, saya nggak ngerti Pak ide ini mau dimana, tinggal pakai AI. Ya, waduh Pak, saya nggak ngerti cara jualannya bagaimana, tinggal pakai AI. Anda bisa tanya, Anda bisa ngobrol. Ya, jadi jangan biasakan diri, saya nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Jangan, open mind. Ya, jangan bilang, oh Pak, kan saya di Indonesia, saya nggak gimana. Siapa bilang sekarang semuanya sudah online, bisa jualan online, bisa. Yang terpenting adalah Anda harus belajar ilmu marketing yang paling sederhana, yaitu apa? Pastikan marketnya sudah ada. Jangan sampai Anda mau jualan disuruh menciptakan market sendiri, alias Anda babat alas. Kalau babat alas setengah mati, belum tentu sukses. Kalau Anda sukses, Anda tinggal ditiru sama orang lain. Waduh, ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Nanti kita akan bahas banyak hal lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Semoga bisa memberikan insight bagi teman-teman semuanya. Thank you.